Partai Keadilan Sejahtera yang membuat kejutan dengan mengusung Sohibul Iman menjadi bakal calon gubernur Jakarta membuat peta kontestasi Pilkada Jakarta kian menarik. Apakah ini merupakan bagian dari strategi PKS untuk menaikkan posisi tawar politik bagi partai? Manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tiba-tiba mengusung Sohibul Iman menjadi bakal calon gubernur membuat peta Pilkada Jakarta kian dinamis. Pasalnya nama mantan Presiden PKS itu sebelumnya tidak pernah terdengar dalam bursa Pilgub Jakarta. PKS mengklaim Sohibul Iman memiliki rekam jejak politik yang mumpuni sehingga layak untuk memimpin Jakarta. Kendati sudah mengusung Sohibul Iman, PKS tampaknya masih setengah hati. Di saat yang bersamaan, PKS ternyata masih membuka peluang bagi Anies Baswedan. Sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta, tentu saja PKS ingin mendorong kadernya untuk maju sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur. Pak Sohibul Iman ini mantan Presiden PKS, juga mantan Rektor Universitas Paramadina, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi sangat mengetahui tentang Jakarta. Dan memang banyak masukan nanti sinergi antara Pak Sohibul Iman dengan Pak Anies. Dan ini kami tentu saja akan menjadi masukan bagi kami bahwa ada kemungkinan juga seandainya memang perahu cukup, Mas Anies dan Pak Sohibul Iman bisa digandeng sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi semuanya masih dinamis dan sangat mungkin juga akan terjadi antara Pak Anies dan Pak Sohibul Iman akan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi di pemilihan legislatif lalu, PKS tampaknya percaya diri, memiliki daya tarik yang kuat bagi partai lain untuk membentuk koalisi. Bisa jadi ini merupakan strategi PKS untuk menaikkan bargaining atau tawaran politik terhadap partai manapun yang tertarik untuk berkoalisi dengan PKS. Saya kira ini sebagai upaya untuk meningkatkan bergen politik PKS kepada siapapun yang tertarik untuk mengajak PKS berkoalisi di Pilkada Jakarta. Jadi secara langsung sebenarnya PKS ingin menunjukkan bahwa mereka ini adalah partai pemenang Pileg di 2024 di Jakarta. Oleh karena itu, bagi siapapun pihak-pihak yang tertarik mengajak PKS berkoalisi, wajib hukumnya menyertakan Sohibul Iman sebagai pendamping. Keputusan PKS yang mulai menyodorkan nama kadernya sebagai salah satu bakal calon gubernur Jakarta direspon beragam oleh lawan politiknya. Golkar menyebut pengusungan Sohibul Iman merupakan hak prerogatif PKS. Sedangkan Partai Nasdem menyatakan perubahan keputusan yang dilakukan PKS adalah hal yang lumrah dalam dunia politik. Sudah ada strategi apabila Pak Sohibul Iman memang maju atau ya itu kan PKS silakan aja mendukung Sohibul Iman, kemudian partai lain juga bisa mendukung jagoan. Tetapi sekali lagi, pilkada itu butuh koalisi antar partai. Pastikan Golkar tidak akan sama PKS gitu atau gimana, Pak? Juga lah. Ya kan, Pak Sohibul didukung sebagai apa? Calon gubernur. Juga. Kan bisa aja terjadi barangkali perubahan-perubahan. Ya mungkin hari ini barangkali Pak Sohibul, besok beda lagi kan. Gitu. Tapi kalau mendapatkan dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan yang saat ini amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei. Ranking nomor 1. meskipun Saya pikir capek juga orang mau ngadapin dia di Jakarta ini. meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu maksudnya. Boleh-boleh aja kan, nggak apa-apa. Apakah langkah politik PKS mengusung Sohibul Iman di Pilgub Jakarta sudah menjadi keputusan final? Atau hanya pesan politik untuk menunjukkan bahwa PKS layak untuk dijadikan teman koalisi? Tim TV One mengabarkan. Berbeda dengan PKS yang sudah memutuskan kadernya di Pilkada Jakarta, Partai Golkar hingga kini masih pembahasan. Golkar optimistis partainya akan berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara soal situasi politik terkini jelang pilkada. Khusus untuk kontestasi Pilgub Jakarta, Airlangga optimistis partainya akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Airlangga menyebut sosok yang akan diusung untuk maju di Pilkada Jakarta November mendatang masih dalam tahap pembahasan bersama.
termasuk nama Ridwan Kamil yang mendapatkan 2 surat penugasan dari Partai Golkar. Ia mengatakan Golkar berencana mengumumkan nama calon gubernur untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat secara serentak. Ya, terima kasih. Bapak sendiri melihat peluang Ridwan Kamil di Jakarta bagaimana, Pak? Ya, dengan tetap ada peluang, tetap ada. Ya, optimistis, Pak. Di DKI. Optimis bersama Gerindra. Berarti calonnya siapa dong? Calonnya dibahas bersama Gerindra. Udah menyiapkan counternya Pak untuk Pak Sohibul atau Pak Anies, Pak? Paket pasangannya atau mungkin baru nama cagupnya gitu, Pak? Masih dibahas. Jabar, Pak RK. Jabar aman. Katanya akan diumumkan bersamaan, Pak. Nanti akan diumumin bersama. Kapan, Pak? Jateng jadi Palu. Datang Palu. Pak, menjelang Pilkada DKI ini ada kabar bahwa elektabilitas RK ini terus menurun katanya di Jakarta, itu seperti apa? Ya, kan kita belum putusin RK ke Jakarta. Ya. Jadi Jabar nih, Pak. Tadi Pak Prabowo. Ridwan Kamil sejatinya lebih berpeluang menang jika kembali ikut maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat dibanding Jakarta. Hanya saja Golkar tidak bisa memutuskan secara sepihak tanpa persetujuan dari partai yang tergabung dalam koalisi. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Agung Setia TV One mengabarkan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku sedang melakukan pertimbangan untuk mengusung bakal calon di Pilkada serentak. Puan Maharani menyebut bahwa nama-nama calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada telah disiapkan. Di Pilkada Jakarta dan Jawa Timur, pemirsa, Puan menyebut bahwa semua nama yang masuk dalam daftar pencalonan dari PDI Perjuangan telah dikomunikasikan dan akan disimulasikan di setiap wilayah. Rekomendasi partai masih dipertimbangkan karena menurutnya pendaftaran Pilkada masih akan berlangsung dalam 2 bulan lagi. Bapak Pak Anies, nama-nama yang udah ada kita lihat nanti. Tapi Pak Anies juga masuk radar. Semua nama dipertimbangkan. Kalau untuk Jawa Timur sendiri, nama kita komunikasikan dan semua nama kita coba untuk kita simulasikan karena setiap wilayah itu punya perbedaan masing-masing dengan kehususannya masing-masing. Jadi semua nama perlu kita pertimbangkan. Partai Nasdem hingga kini belum menentukan dukungannya dalam Pilkada Jakarta. Menurut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, pihaknya kini tengah membahas sejumlah nama, termasuk nama baru yang muncul sambil melihat elektabilitas dan kapabilitasnya. Penunjukan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera diapresiasi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Meski demikian, Partai Nasdem menurut Paloh tidak mau buru-buru menunjuk atau menetapkan dukungan untuk Pilkada Jakarta. Ia menjelaskan saat ini Anies Baswedan masih menjadi calon terkuat dalam Pilkada Jakarta. Namun Partai Nasdem masih mencermati perkembangan nama-nama yang muncul untuk Pilkada Jakarta seperti Ridwan Kamil dan kader Nasdem Ahmad Sahroni. Nasdem selalu mencermati kapabilitas dan elektabilitas dalam mendukung calon di Pilkada. Sahroni bisa aja punya kapabilitas, yakin kita itu, anak muda satu itu. Tapi elektabilitasnya untuk satu medan lapangan Jakarta, itu harus kita lihat hati-hati. Kalau yang saya masuk mendapatkan dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan yang saat ini amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei, ranking nomor 1. Meskipun saya pikir capek juga orang mau ngadapin dia di Jakarta ini. Meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu maksudnya. Boleh-boleh aja kan, nggak apa-apa. Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada keseimbangan dikit kan. Sampai saat ini, Partai Nasdem belum menentukan untuk pasangan cagup dan cawagup pada Pilkada Jakarta 2024. Saat ini, sejumlah nama yang diusulkan kader Partai Nasdem akan dipertimbangkan berdasarkan hasil survei suara tertinggi secara internal. Dari Jakarta, Leo Chandra, Dimas TV One mengabarkan. Kabar pemilu kada masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, pilkada serentak tak lama lagi akan digelar. Di beberapa daerah seperti Jakarta dan wilayah Jawa, partai politik belum secara resmi mengusung tokoh yang akan dicalonkan. Padahal partai politiklah yang menentukan nama calon yang akan diusung. Selain partai politik, lalu siapakah yang menjadi penentu atau kingmaker dalam pilkada? Perhelatan pemilihan kepala daerah semakin mendekat. Sejumlah partai politik sudah mulai menjaring pencalonan kepala daerah untuk diusung maju pilkada. Bahkan di beberapa daerah ada sejumlah tokoh yang sudah resmi dicalonkan dan diusung oleh partai politik untuk bersaing. Ada beberapa daerah yang hingga saat ini partai politiknya belum menentukan bakal calonnya yang akan diusung. Sebut saja seperti pilkada di wilayah Sumatera Utara dan Jawa, termasuk Jakarta. Partai politik seolah tak mau sesumbar untuk menentukan calonnya. Mereka masih menunggu perkembangan politik yang terjadi. Tak dapat dipungkiri, hal tersebut juga tergantung dari siapa sosok penting dan penentu dalam menentukan figur potensial yang akan diusung di pilkada serentak. Lalu, siapa saja yang menjadi penentu atau kingmaker di pilkada? Akhir-akhir ini mencuat kabar adanya pengaruh Presiden Jokowi untuk pasangan calon yang akan didukungnya dalam pilkada. Jokowi mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan pasangan calon. Tak hanya Jokowi, nama Prabowo Subianto selaku presiden terpilih juga sudah mulai mempunyai pengaruh. Sebelum Prabowo belum jadi presiden, maka per hari ini ya harus Jokowi, harus kita akui sebagai sosok yang memiliki pengaruh secara elektoral. Tapi Mas, di kita, di Indonesia secara umum, ini kan aura kebintangan seseorang itu otomatis hilang. Kalau sudah tak lagi sebagai pejabat publik, kalau sudah tak jadi gubernur, tak lagi jadi presiden, nggak jadi wali kota, dia biasanya itu langsung kehilangan aura positifnya. Dalam konteks itulah pertanggal 20 maka akan ada bintang baru di negara ini, namanya Prabowo Subianto yang saya kira memenangi Pilpres. Beberapa waktu yang lalu dengan suara signifikan, itu ada kecenderungan ketika Prabowo dan partai-partai pengusungnya itu melakukan kampanye politik, disitulah secara umum migrasi dan pilihan politik itu akan berlabuh. Tak dapat dipungkiri, ketua umum partai politik juga menjadi salah satu penentu dalam pilkada serentak. Mereka yang memegang tongkat komando dalam sebuah sistem partai politik. Mereka pula lah yang menentukan seseorang untuk maju menjadi calon kepala daerah. Tim TV One mengabarkan. Ya, siapa penentu atau kingmaker yang mampu mempengaruhi dan menentukan calon yang akan diusung di pilkada? Saat ini kami sudah terhubung pemirsa dengan pengamat politik Henry Satrio. Selamat sore Bang Henry, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat Tiara. Sehat ya? Oke, Bang, sekarang sejumlah nama sudah mulai bermunculan begitu ya dalam bursa pilkada 2024. Anda membacanya seperti apa nama-nama yang muncul ini dalam peta politik pilkada 2024, Bang? Ya, memang sudah mulai bermunculan. Hanya memang kan kita terpaku perhatian kita itu ke pilkada yang dilakukan di Jawa, plus beberapa tempat di luar Jawa seperti Sumatera Utara, Tiara. Di Jawa sendiri kan memang ramai ya, terutama di daerah-daerah yang memang seksi seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah ini semuanya sudah mulai bermunculan satu persatu, walaupun belum ada yang firm kecuali di Jawa Timur nama Ibu Khofifah dan Emil Dardak yang memang mencuat. Sementara di daerah lain, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah namanya masih menunggu. Di Banten pun demikian, walaupun Ibu Airin sangat kuat di sana. Sementara di Sumatera Selatan itu juga menarik karena ada dua incumbent, Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksah yang juga akan maju, tapi dominasi mereka nampaknya akan ditantang oleh sosok Bobi Nasution. Nah ini juga menarik, apalagi ada satu anak presiden, Mas Kaisang, yang sampai hari ini belum ketahuan akan ditempatkan di mana oleh ayahanda, apakah di Jakarta atau seperti saat ini desas-desus terbarunya dia digeser untuk mengikuti Pilwakot di Surabaya, Jawa Timur, Tiara.
Oke, tapi bagi yang kemudian ini belum menentukan, Bang Henry, apa sih sebenarnya pertimbangan dari mereka? Jadi gini, ada dua hal ya. Yang pertama, setiap partai politik yang mengusung maupun yang mendukung itu pasti ingin menang. Nah, sehingga dilihat betul-betul elektabilitas para calon, apakah bisa memenangkan kontestasi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah dukungan infrastruktur. Nah, pada saat pemilihan presiden lalu itu mengajarkan bahwa kekuatan infrastruktur yang dimiliki oleh penguasa itu juga mempengaruhi bagaimana sebuah pilkada dilakukan. Maka blessing dari penguasa itu sangat dikejar-kejar gitu, dicari oleh mereka. Misalnya di Jawa Tengah itu pasti blessingnya Pak Joko Widodo sebagai presiden itu dibutuhkan sekali gitu. Memang jelang masa pendaftaran ini Pak Jokowi bisa dianggap sebagai kingmaker yang sangat berperan ya. Nanti setelah 20 Oktober gitu ya, setelah selesai, pada saat pencoblosan dilakukan, mungkin yang berpengaruh adalah Pak Prabowo. Nah, kalau ditanya siapa sebetulnya kingmaker, ya ini kalau secara surat menyurat administratif, kingmakernya pasti ketua umum dan sekjen partai politik yang menandatangani surat rekomendasi siapa saja yang boleh maju ke dalam perhelatan pilkada ya. Tapi kalau dilihat secara konteks yang lebih besar lagi, maka sosok Jokowi dan Prabowo ini harus diakui akan menjadi sosok yang dominan dalam pilkada. Anda tadi sudah sempat menyinggung ya, ada beberapa orang memang yang berada di lingkaran terdekat Pak Jokowi yang kemudian saat ini berada juga dalam bursa Pilkada 2024. Tapi kalau menurut Bang Henry, ini masih cukup berpengaruh ya apa yang kemudian ini menjadi preferensi politik dari Pak Jokowi untuk menentukan pemilih nantinya? Ya, sebetulnya kalau dalam kondisi demokrasi original, kehadiran sosok presiden atau penguasa rezim ya, itu tidak terlalu berperan. Tapi yang terjadi di Indonesia kan demokrasi siasat yang memang sedang berlangsung gitu, sehingga kekuatan penguasa itu menjadi salah satu variabel yang menentukan. Kita lihat misalnya di Jakarta, apakah Anies Baswedan akan mendapatkan tiket di Jakarta misalnya? Sampai hari ini saya nggak ketemu alasan bagi penguasa apakah ingin menghidupkan kartunya Anies Baswedan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana di Jawa Barat? Ada sosok Ridwan Kamil yang katanya digeser ke Jakarta sebagai lawan tandingnya Anies Baswedan karena dianggap hanya Ridwan Kamil lah yang mampu menandingi elektabilitasnya Anies Baswedan. Nah, bila kita lihat seperti ini, itu ada peran orang-orang yang memang menjadi kingmaker dalam pilkada untuk menentukan siapa yang bisa maju dan siapa yang tidak maju, kira-kira gitu, Tiara. Kalau Anda melihat Bang Henry, ini kan kita sudah mengetahui kedekatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini bahkan terjadi sebelum Pilpres 2024 kemarin. Tetapi untuk kedepannya tadi sudah disinggung bahwa setelah Pak Jokowi lengser, kingmaker ini bisa jadi akan bergeser begitu. Nah, apakah Anda melihat preferensi politik dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini akan sejalan nantinya? Kalau per hari ini ya pasti sejalan, Tiara. Tapi kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi pasca Pak Prabowo dilantik. Apakah tetap sejalan ataukah kemudian ada beberapa perbedaan-perbedaan. Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra pasti ingin juga calon-calon yang dari Gerindra itu memenangkan pilkada, gitu ya. Sementara Pak Jokowi harus menaungi dan membina ya, kurang lebih itu setidaknya 4 partai politik. Jadi ada Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Jadi kehadiran Pak Jokowi yang memang harus berbagi ke 4 partai itu akan lebih enak diterima partai politik lain dibandingkan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo punya tendensi pasti sebagai ketua umum Gerindra dan juga presiden terpilih untuk juga berhasil memenangkan pilkada. Hingga hari ini kan rekor kemenangan pilkada itu masih dimiliki oleh Golkar kalau saya tidak salah. 60% pada saat 2020 lalu. Dan kemudian akan coba ditingkatkan menjadi 65%.
Nah, kalau memang demikian adanya, maka persaingan antar partai politik itu akan menjadi ketat luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan terus bersama? Kalau nanti Pak Jokowi atau Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden, saya yakin beliau akan menjadi atau lebih prefer kader-kader Gerindra lah yang memenangkan pilkada nantinya, walaupun secara teori ya itu rakyat yang menentukan gitu. Kalau bagaimana dengan suara Megawati Soekarno Putri, Bang Henry? Kita ketahui bahwa suara PDI Perjuangan ini kan juga tinggi begitu ya dalam pemilu legislatif kali ini. Ya, Megawati Soekarno Putri jelas memegang peranan penting gitu ya. Ada beberapa daerah-daerah yang masih memang dikuasai atau dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Tapi memang Ibu Megawati nampaknya memainkan peran di beberapa tempat yang memang sudah menjadi ladang suara PDI Perjuangan. Misalnya Bali, Ibu Megawati pasti akan berperan penting di sana. Nah, apakah akan ada terjadi persaingan antara Jokowi, Prabowo, Megawati maupun SBY misalnya? Jelas itu ada. Nah, tapi juga jangan dilupakan kekuatan Golkar yang juga meraih kemenangan di beberapa tempat atau beberapa daerah di pilkada 2020 lalu. Jadi memang peran Kingmaker ini, Tiara, memang harus kita bagi ya, sebagai ketua umum yang mengeluarkan rekomendasi, itu tentu saja para ketua umum partai politik, tapi di lain sisi kekuatan infrastruktur kekuasaan itu dikuasai oleh penguasa atau presiden yang saat ini berkuasa gitu ya, misalnya Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya siapa kingmaker dalam pilkada, saya harus katakan yang pertama adalah sebelum pendaftaran itu baru Pak Jokowi. Ibu Mega apakah berpengaruh atau menjadi kingmaker? Iya, tapi mungkin hanya di beberapa daerah, dan menariknya adalah mungkin ini ada pertarungan antar kingmaker antara Ibu Megawati melawan Joko Widodo, Prabowo Subianto gitu ya. Misalnya desas-desus yang terjadi di Jawa Timur, jago Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Khofifah Indar Parawansa akan bertemu dengan Tri Risma hari ini yang jagonya PDI Perjuangan. Atau misalnya terjadi di Jawa Tengah juga demikian, misalnya Pak Lutfi yang jagoannya Pak Jokowi mungkin akan bertemu juga dengan jagoannya PDI Perjuangan. Jadi memang pertarungan yang terlihat di lapangan antar kingmaker itu adalah gabungan kekuatan Jokowi dan Prabowo melawan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu kira-kira. Baik, tentunya kita akan nantikan ya seperti apa kemudian ini jalannya pilkada di tahun 2024 ini. Terima kasih banyak Bang Henry Satrio telah bergabung bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Sehat selalu. Pemirsa, Kabar Pemilu Kada masih akan kembali ke hadapan Anda. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemandangan unik terjadi saat Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Jokowi terlihat duduk berdampingan dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sidang Kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersama para menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju digelar pada Senin kemarin. Namun ada pemandangan unik pada sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara itu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terpantau duduk berdampingan dengan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut menjadi unik sebab dalam sidang-sidang Kabinet Paripurna sebelumnya, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan senantiasa duduk bersama menteri lainnya di hadapan Presiden. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo Subianto memang diberikan tempat spesial atas atribusinya sebagai Presiden terpilih. Tadi Pak Prabowo duduk samping Pak Jokowi itu sebagai Pak Presiden terpilih, sebagai Presiden elek. Dalam rapat tersebut, Prabowo terlihat duduk sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri Koordinator. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Agung Setia, TV One mengabarkan.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan jika hubungannya dengan Presiden Joko Widodo masih berjalan baik. Menurutnya ia terakhir bertemu dengan Presiden Jokowi 2 pekan lalu untuk membahas sejumlah hal. Pak Jokowi lagi kan di terbaru ada pertemuan dengan Pak Jokowi lagi nggak mengenai kabinet ke depan? Ada lah, insya Allah. Kapan terakhir ketemu terbaru? Berapa? Mungkin 2 minggu yang lalu kali. Di istana Pak. Ada wacana itu membahas kabinet. Enggak ada. Biasa, ngobrol-ngobrol biasa aja. Pak Prabowo sudah ajak komunikasi terbaru? Ada. Sudah membahas kabinet Pak Paloh? Nggak pernah bahas kabinet ke Nasdem. Bedanya cuma itu aja. Sama Pak Jokowi yang kemarin di istana 2 minggu lalu? Enggak juga. Sama pilkada? Enggak juga. Soal pilkada Jawa? Ya, berbicara yang ringan-ringan aja. Bagaimana masing-masing mengingatkan agar menjaga kesehatan sama-sama baik-baik. Pemerintah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis atau MBG dirancangkan APBN 2025. Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prabowo telah menyetujui pelaksanaan program MBG dilaksanakan secara bertahap. Alokasi dana 71 triliun rupiah sudah disepakati untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Sri Mulyani menambahkan tim Prabowo Gibran yang menyusun detail program MBG. Kita sekarang ini sebagai pemerintah di akhir masa jabatan Pak Jokowi, saya sebagai Menteri Keuangannya menyusun APBN 2025. Jadi menurut saya tadi pertanyaan berapa nanti total untuk makan bergizi gratis, itu nanti saya serahkan kepada pemerintahan baru. Untuk strategi penerimaan negara seperti saya sampaikan, kita terus melaksanakan program-program termasuk dari sisi legislasi, harmonisasi, undang-undang harmonisasi perpajakan sudah dilakukan. Kita melakukan perbaikan dari sisi administrasi, digitalisasi dengan Cortex. Kita juga menambah jumlah kantor-kantor dari pajak, terutama yang medium tax office, itu memiliki kemampuan untuk bisa mengorganize lebih baik dan lebih efisien. Dan nanti kita akan menyampaikan kepada pemerintahan baru apa-apa langkah yang pemerintah baru akan bisa lakukan di dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun dari sisi tadi pertanyaan mengenai PPN saya sudah sampaikan berkali-kali. Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya. Pemirsa, gagal melaju ke Senayan, artis cantik Krisdayanti mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Batu. Informasinya usai jeda. Pemirsa, menjelang pemilihan kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri melantik 3 pejabat gubernur di 3 provinsi. Pelantikan ini untuk mengisi kekosongan gubernur di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 3 penjabat gubernur menjelang pemilu kepala daerah November nanti. PJ Gubernur yang dilantik adalah Agus Fatoni sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara, Ellen Setiadi, PJ Gubernur Sumatera Selatan, serta Hasanuddin yang merupakan PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sumpah jabatan ketiga PJ Gubernur ini dipandu langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, termasuk juga penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas. Sebetulnya hal yang biasa, tapi memang ini didorong adanya keinginan dari PJ Gubernur NTB, ini ada Pak Lalugita Aryadi. Ya, yang beberapa waktu lalu menyampaikan langsung kepada saya keinginan beliau untuk running karena beliau kan putra daerah di sana. Kita mengharapkan percepatan pembangunan juga di Sumatera Selatan sekaligus memberikan kesempatan kepada pejabat di tingkat pusat. Pak Fatoni, Dr. Fatoni ini adalah Dirjen Keuangan Daerah di Kemendagri yang sudah 2 kali menjadi PJ, yaitu Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan. Pelantikan ini sesuai dengan putusan Presiden nomor 70 tahun 2024 tentang penghentian dan pelantikan dengan hormat penjabat gubernur.
Dari Jakarta, Adi Mulia, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Masa Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu melakukan unjuk rasa di gedung kantor Gubernur Sumatera Utara menolak pejabat Gubernur Sumut Agus Fatoni yang baru dilantik Presiden Joko Widodo. Dalam orasinya, masa menolak orang luar penjabat sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara. Masa juga menyebutkan jika Abdul Fatoni yang ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Sumut banyak menyalahi kepemimpinannya selama menjabat sebagai PJ Gubernur Sumatera Selatan. Koordinator aksi mengatakan penunjukan Abdul Fatoni sebagai pejabat Gubernur Sumut diduga adanya kepentingan politik pada Pilkada Sumut November mendatang. Biro Ekonomi Pemprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung yang menemui masa menyebutkan jika pergantian pejabat di birokrasi pemerintahan adalah hal yang biasa terjadi. Kerjakan tugasmu. Harapan kita yang lebih. Ada apa kamu? Izin, Bu. Terima kasih kepada Bobi. Kami tidak mampu baik mahasiswa. Ya, ada ucapan. Kami kalau nggak ditahan, nggak mungkin. Kami nggak menorong. Partai Keadilan Sejahtera PKS memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada serentak November mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kita bergabung dengan rekan Alvin Saputra. Selamat sore Alvin, silakan. Ya baik Tisa dan juga pemirsa, memang sebentar lagi kita akan memasuki masa pemilihan gubernur dan juga pemilihan kepala daerah mendatang pada tanggal 27 November mendatang, yang dimana pemirsa tempat saya mengabarkan saat ini berada di Hotel Sahid Jakarta, dimana memang tempat ini diadakannya tadi acara dari PKS ataupun Partai Keadilan Sejahtera, dimana tadi mengadakan acara di Hotel Sahid Jakarta ini. Memang tadi di dalam acara sendiri memang dari Presiden PKS juga sudah meresmikan mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk nanti pemilihan Pilgub di 2024 mendatang. Memang untuk saat ini saya sudah bersama Pak Pipin, memang selaku dari juru bicara PKS. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Untuk pertama kali Pak, kenapa memilih Pak Sohibul Iman nih Pak sebagai calon wakil gubernur? Ya tentu kami sebagai partai politik pemenang pemilu ya berusaha untuk mewujudkan cita-cita masyarakat untuk perbaikan di Jakarta. Dan setelah menang pemilu maka kami juga harus berusaha untuk bagaimana kita juga bisa menang di pilkada, sehingga nanti kita harapkan ya ketika Pak Sohibul Iman menjadi calon wakil gubernur mendampingi nanti Pak Anies Baswedan, tentu ini menjadi memberikan optimisme bagi kami. Peluang menangnya besar ya, karena kedua orang ini punya kapasitas, punya kredibilitas, dan yang paling utama adalah mereka bisa punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Jadi Pak Sohibul Iman sebagai teknokrat, mantan wakil ketua DPR dan juga mantan presiden PKS memang sudah teruji. Nah, bagi kami tinggal nanti bagaimana meningkatkan elektabilitas. Jadi kenapa kami sejak awal saat ini sudah mulai mendeklarasikan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, karena untuk supaya nanti kader PKS bisa turun ke masyarakat untuk mulai mensosialisasikan profil ya, dan mensosialisasikan gagasan-gagasan yang akan dibawa oleh Anies dan Sohibul Iman ke depan. Dan alhamdulillah kami sudah mengkomunikasikan ini langsung juga kepada Pak Anies Baswedan dan juga kepada partai-partai politik, salah satunya adalah dengan Nasdem, dan insya Allah dalam waktu dekat juga akan dengan PKB, dan tanpa menutup kemungkinan kami juga membuka ruang kepada partai yang lain, PDIP, kemudian Gerindra ya, dan Golkar dan yang lainnya untuk bersama-sama. Dan kami yakin bahwa partai-partai politik secara rasional akan mendukung calon pasangan yang berpotensi menang. Tapi apakah sebelumnya Anies sama Pak Sohibul itu sudah ada pertemuan sebelumnya Pak?
Ya, kami pimpinan PKS sudah bertemu secara langsung dengan Pak Anies Baswedan untuk mengkonfirmasi terkait dengan hasil keputusan DPTP PKS terkait dengan Pilkada Jakarta. Dan keduanya insya Allah sudah siap untuk karena ini sudah menjadi keputusan, ya Pak Sohibul Iman sebagai kader PKS tentu sam'an wa ta'atan, dan kita semua kader PKS, semua mesin PKS, ya sumber daya PKS yang ada di Jakarta akan semaksimal mungkin untuk memenangkan Anies Iman atau kami sebut sebagai Aman. Pak, tapi apakah sudah berkomunikasi dengan parpol mana ini Pak untuk pengusungan Anies? Sudah komunikasi dengan Pak Surya Paloh, ya, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Presiden PKS bahwa Pak Surya Paloh memberikan sinyal positif, dan ini tentu karena hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Sohibul Iman juga cukup dekat, ya, dan beliau sangat memahami bagaimana kredibilitas, kapasitas Pak Sohibul Iman sebagai seorang politisi teknokrat, ya, dulu pernah di BPPT, ya, dan juga pernah menjadi wakil ketua DPR RI. Tapi kalau untuk untuk PDIP gimana Pak untuk komunikasi? Ya, tentu kami juga ketika PDIP ingin mengusung Pak Anies Baswedan, bagi kami welcome jika memang PDIP mau untuk bersama-sama mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman di Jakarta nanti. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, baik Tisa dan juga pemirsa, itulah memang tanggapan dari Pipin selaku juru bicara dari PKS, yang dimana memang PKS juga sudah mengumumkan resmi untuk Anies Baswedan dan juga Iman maju sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Demikian, kembalikan ke studio Tisa. Baik, terima kasih Alfi, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar pemilu kada masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar pemilu kada, pemirsa. Gagal melaju ke Senayan, artis cantik Krisdayanti mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Batu. Krisdayanti akan bersaing untuk mendapat rekom dari DPP PDI Perjuangan dari 5 calon wali kota Batu yang telah menyerahkan berkasnya pada akhir bulan Mei lalu ke DPC PDI Perjuangan Kota Batu. Pemilihan kepala daerah yang tinggal beberapa bulan lagi mulai diramaikan oleh sejumlah nama calon yang memajang baliho di beberapa tempat strategis. Salah satunya adalah nama Krisdayanti yang dipastikan turut meramaikan Pilkada Kota Batu, Jawa Timur pada November nanti. Sejumlah poster Krisdayanti kini mulai terpasang di sudut jalan Kota Batu. Ketua Penjaringan dan Penyaringan DPC PDI Perjuangan Kota Batu, Simon Purwo Ali, membenarkan bahwa nama Krisdayanti masuk dalam bursa pencalonan wali Kota Batu. Ada 8 nama yang sudah mengembalikan berkas pendaftaran, termasuk Krisdayanti. Ya, salah satu nama dari itu adalah Krisdayanti, yang kebetulan saat ini masih mengemban amanat untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI. Beliau mengambil formulir, timnya yang mengambil, tapi beliau datang juga ke DPC ini, ke rumah partai, untuk pengecekan langsung formulir yang dikembalikan oleh timnya. Kenapa kok beliau timnya yang mengambilkan? Karena beliau sibuk, waktu itu ada rapat kerja nasional partai, sehingga kami melakukan meeting Zoom dengan beliau untuk kejelasan, kepastian beliau untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota di Kota Batu. Meski sudah mendaftar, PDI Perjuangan baru akan mengumumkan nama-nama calon yang mendapat rekomendasi dari pimpinan pusat pada bulan Juli mendatang. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. PDI Perjuangan telah mengeluarkan surat tugas kepada Hengki Kurniawan untuk dicalonkan sebagai wali kota Blitar, Jawa Timur. Hengki Kurniawan yang sebelumnya menjabat Bupati Bandung Barat dipastikan akan maju sebagai calon wali kota Blitar, Jawa Timur pada Pilkada 2024 mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengatakan, DPP PDI Perjuangan telah menunjuk Hengki Kurniawan yang dinilai sebagai figur muda berprestasi untuk maju sebagai calon wali kota Blitar. Hengki Kurniawan dinilai memiliki rekam jejak karir yang bagus, pemirsa. Selain itu, artis sinetron tersebut juga merupakan putra kelahiran Blitar.
saja siap ya? Siap untuk. Kalau sebagai kader tentu kita harus siap dimanapun ditempatkan. Bahkan kemarin ketika surat tugas di Bandung Barat turun, kita langsung konsolidasi, kita langsung komunikasi politik dan hasilnya surveinya juga paling tertinggi di Bandung Barat. Tapi kalau perintahnya kemudian harus pulang kampung bangun daerah, ya tetap siap aja sebagai kader. Partai Keadilan Sejahtera secara resmi mengusung Darmawang Syah Muin dan Rismawati Kadiriyampa sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Goa, Sulawesi Selatan. Penyerahan surat rekomendasi usungan dari PKS ini diserahkan langsung oleh Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan Amri Arsyad. PKS menilai Darmawang Syah Muin sebagai calon terkuat di Pilkada Goa. Dukungan ini diberikan setelah sebelumnya Partai Perindo, PKB, dan Partai Demokrat juga telah menyerahkan surat rekomendasi kepada Darmawang Syah Muin untuk maju di Pilkada Goa 2024. Surat pemilih bakal calon kepala daerah kabupaten. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu kada hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.